Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga untuk kelas FIMAT tingkat sekolah dasar. Terlihat di layar pada pembelajaran 3 ini pemandangan alam yang sangat indah ya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Baik, Indonesia sangat terkenal dengan sumber alam yang sangat kaya, begitu juga dengan budayanya, agamanya sangat beragam. Kita lanjut. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Benny memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun sebelah selatan terdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Benny. Benny, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia. Sahabat ini. Kita lihat, ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi 2010 kita perbesar. Coba. Ya, terlihat peta Indonesia dengan berbagai warna dibuat ya. Di sini bisa kita lihat ada penjelasan warna. Warna merah artinya kepadatan penduduknya lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Jadi dalam 1 kilometer persegi itu penduduknya lebih dari 1.299. Kemudian ada warna orange ya, orange itu sekitar 600 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Kemudian ada warna oranye muda 200 sampai 599 orang. Kemudian oranye cerah, apa ini ya, yang kuning lah ya, 100 sampai 199 orang per kilometer persegi kepadatan penduduknya. Kemudian yang hijau muda, nah hijau muda 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Ada warna hijau lebih tua dan lebih tua lagi ya, itu paling sedikit penduduknya adalah yang lebih tua, warnanya hijau tua ya. Oke, kita lihat kalau secara dari sisi warna yang sudah dibuat oleh dalam peta ini, terlihat di pulau ini, berarti Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini terlihat warnanya, warna sudah oranye ya. Bahkan di sekitar wilayah Jakarta, ini Jakarta,
Nah, ini sudah warna merah, artinya penduduknya sangat padat, lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi. Sedangkan di sekitar pulau-pulau yang lain seperti Sumatera masih ada yang banyaknya hijau, tapi ada sudah mulai warna kuning ya. Kemudian di Pulau Kalimantan masih rata-rata hijau, artinya penduduknya nggak terlalu padat. Di Sulawesi sudah mulai campur ya, hijau dan kuning. Di Bali sudah mulai kuning, sudah tergolong padat ya, Nusa Tenggara Barat. Lalu Maluku, Papua masih lahannya penduduknya masih jarang ya, tidak terlalu padat. Oke, seperti itu gambaran keadaan penduduk Indonesia kalau dipetakan seperti itu ya. Kita lihat next ya. Nah, kita belajar sekarang. Ayo mencoba berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau mana ya, berarti kita memilih apakah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Papua. Nah, di antara itu tentunya ya. Nah, dari warna yang sudah kita perbesar lagi. Nah, di sini warna yang semakin merah berarti penduduknya pulau itu semakin padat. Pertanyaannya tadi, pulau manakah yang paling padat? Nah, pulau manakah yang paling padat? Berarti sudah bisa kita jawab. Ya. Pulau yang paling padat. Nah, penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa ya, bukan provinsi yang ditanya, Pulau Jawa yang ini ya. Bapak tandain. Nah, ini Pulau Jawa. Oke. Kemudian kita lihat bacaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ingat ya, berdasarkan warna yang paling hijau ya. Nah, yang paling hijau ini adalah tandanya penduduk di suatu tempat itu masih sedikit atau paling jarang ya. Yang penduduknya paling sedikit gitu ya. Berarti bisa kita lihat di ini masih sudah mulai ada yang kuning. Ini hijaunya hijau muda. Nah, kita cari yang paling tua ya. Hijau yang paling tua ada di Pulau apa? Pulau Papua. Iya, berarti jawaban kita maksudnya kita sudah bisa menjawab pada jawaban nomor 2, yaitu saya kecilin dulu. Iya, pulau yang paling sedikit pulau ya, bukan provinsi. Pulau Papua. Gampang ya. Kemudian nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan. Ya, berdasarkan ya, Provinsi Lampung ada di mana kira-kira? Siapa yang tahu? Provinsi Lampung ada di pulau apa? Pulau apa yo? Pulau Sumatera ini ya. Nah, ini pulau maksudnya Provinsi Lampung ada di Pulau Sumatera. Bapak kasih tanda. Nah, ini yang warna yang ini ya. Berarti sekitar 200 sampai 599 orang per
kilometer persegi. Dan bisa kita jawab ya, kita kecil lagi. Nah, ini berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi ya Lampung itu 200 sampai 599 orang per kilometer persegi ya. Itu kepadatan penduduknya. 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ya, Papua Barat kita lihat lagi petanya, kita perbesar. Iya, Papua berarti di sini ya, seperti yang sudah ini adalah. Nah, saya hapus, Bapak hapus. Yang ini adalah Papua Barat, yang ini adalah Provinsi Papua. Jadi ada 2 provinsi ya di pulau ini, yaitu Papua Barat, Provinsi Papua saja. Nah, yang ditanya adalah Papua Barat. Berarti warnanya warna hijau tua ya, kalau yang ini hijau muda. Oke, kita lihat keterangannya. Berapakah jumlah? Kalau hijau tua, berarti penduduknya sangat sedikit ya. Itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 10, kurang dari 10 maksudnya ya. Jadi penduduknya adalah sorry ini agak oke. Iya, ini jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari ya, lebih kecil dari 10 orang per kilometer persegi. Oke, kemudian yang terakhir nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Oke, kita berada di provinsi mana? Tapi sebelumnya kita berada di pulau mana dulu? Oke. Iya. Kabupaten Lebak berada di Provinsi Banten. Provinsi Banten itu berada di pulau mana? Di Pulau Jawa. Iya. Oke, kita perbesar supaya terlihat. Nah, seperti ini kita berada di sini ya. Bapak kasih tanda. Nah, kita berada di sini. Oke. Warna oranye ya, warna oranye yang ini ya. Ini yang seperti ini. Oke, berarti 600 sampai 1299 ya. 600 sampai 1299 ya, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Banten itu berapa tadi? 600 sampai 1299 gram per kilometer persegi. Kira-kira gini cara menjawabnya ya, silahkan
tulis di buku tulis yang punya buku tulis tentunya. Oke, kita lanjut saja. Sudah kita mengetahui jumlah beberapa daerah tentang kepadatan penduduknya. Kemudian kita lihat, ayo mengamati wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ia terlihat diperbesar saja. Ini adalah nama-nama suku ya, yang mulai dari Pulau Sumatera, ada Aceh ya, ada suku Aceh, ada Gayo, ada Alas, kita masuk ke ada Samoeloe, kita masuk ke provinsi Sumatera Utara, ada Karo, Pakpak, Toba, Simalungun, ada Melayunya juga, ada Angkola, ada Mandailing, ada Nias juga. Kemudian Sumatera Barat, Minangkabau, Mentawai. Kita lihat di sebelah baratnya ada, sebelah timur ada Laut, Lingga, dan di kebanyakan adalah Melayu ya, pengaruh juga dengan Malaysia ya. Kemudian ada Jambi, ada Bengkulu, ada Palembang, Pontianak, Kubu, masih banyak lagi ya. Oke, kita lihat berikutnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Banten, termasuk di situ Baduy ya. Kemudian di daerah Jakarta, Betawi. Kemudian di Jawa Barat, termasuk juga di Banten sebagian besar ya, yaitu suku Sunda ya. Yang juga di Lebak banyak suku Sunda. Kemudian ada suku Cirebon, suku Jawa ya, secara umum ya, paling banyak di Pulau Jawa tentunya. Kemudian Madura, ada Tengger, Osing. Ya, kita lanjut ke pulau dekatnya, Pulau Bali. Ada suku Bali, ada suku Sasak, ada Dompu kalau udah Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain ya, di kepulauan yang lain. Kemudian kita ke atas, Pulau Kalimantan secara umum adalah suku Dayak. Kemudian ada Melayu ya. Kemudian di Pulau Sulawesi ya, Sulawesi ada Bugis, ada Makassar, dan lain-lain ya. Masih banyak, sangat banyak suku-suku di Sulawesi juga. Lalu kita ke Maluku, ada misalnya Bacan, Weda, suku yang lain-lainnya ya. Kemudian kita ke Pulau Papua ya, ada suku Asmat, ada suku Muyu, suku Dani, dan lain-lain ya. Masih banyak ya yang tidak Bapak sebutkan ya, termasuk juga nanti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Kita next lagi ya, ya, itu suku-suku bangsa ya. Oke, kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia yang melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ya. Ayo berlatih pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat
dengan menarik garis. Ya, kita latihan lagi. Iya, ya ini kita kasih nama dulu biar lebih mudah ya. Pulau apa? Pulau Jawa. Iya, sedangkan ini adalah Pulau Sumatera. Oke. Ini yang besar, yang paling besar, Pulau Kalimantan. Ya, yang seperti huruf K ini, Pulau Sulawesi. Ya, seperti kepala burung ini, Pulau Papua. Ya, ini Pulau Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara. Oke. Kemudian ini Pulau Maluku ya, Kepulauan Maluku. Kemudian ini adalah pulau seperti anak ayam, Pulau Bali ya. Nah, seperti instruksinya tadi, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Oke, kita kasih bantuan garis. Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa tentunya sukunya adalah suku Jawa. Ya, kita lihat di mana ada apa? Apakah ada yang bergambar di sini suku Jawa? Ya, seperti ini. Ini tandanya terlihat ada keris. Nah, berarti ini adalah dari suku Jawa ya. Boleh kita tarik garis. Iya, suku Jawa ya. Oke, coba hubungkan ya. Iya, berarti suku Jawa bisa kita hubungkan dengan Pulau Jawa. Oke, walaupun masih ada suku-suku lain di Pulau Jawa juga. Oke, berikutnya kalau kita berdasarkan gambar, coba kita lihat gambar ini, suku manakah ini, berasal dari mana kira-kira? Betul, ini adalah dari suku yang berasal dari Pulau Papua. Berarti kita hubungkan dengan Pulau Papua ya. Kita hubungkan dengan Pulau Papua seperti ini. Oke, gambar yang ketiga. Sedangkan ini gambar yang ini, maksudnya kita lihat ini adalah berasal dari suku Dayak kalau tidak salah ya. Kita hubungkan. Berarti suku Dayak tadi ada di Pulau Kalimantan, betul. Ini adalah dari Nusa Tenggara. Oke, kita hubungkan seperti ini. Kita cari pulau yang ada Nusa Tenggaranya ya, di sini ya. Ya, kemudian yang belum ini ya. Pulau yang ini adalah Sulawesi ya. Pulau Sulawesi, 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Oke, nanti boleh ditandanya penduduk berdasarkan agamanya, di persebaran agamanya ya, sesuai warna-warnanya nanti ya. Ayo mengamati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu ya. Nah, di sini ada instruksinya, itu melakukan wawancara ya dengan orang tua, boleh perangkat RT, ketua RT misalnya, sekretarisnya boleh, Pak RW, kepala desa atau tokoh masyarakat mana saja yang
boleh diajak berdiskusi, silahkan wawancara. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, diantaranya 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara, misalnya kamu bisa minta izin untuk wawancara di rumahnya. 2. Tentukan korespondennya, maksudnya narasumbernya siapa. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. Dan 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan. Baik, oke, nanti boleh dilakukan wawancara ya. Seperti nanti yang ditanyakan adalah agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, tingkat pendidikan penduduk juga. Nah, seperti ini boleh misalnya ditulis berapa luasnya ya. Luasnya berapa, batas misalnya desanya berapa luasnya, sekian kilometer persegi ya, misalnya kilometer persegi. Kemudian batasnya sebelah utara apa, kemudian sebelah selatan apa gitu ya, kemudian sebelah timur boleh ya, ini barat, ini silahkan ditanya ke misalnya kepala desanya ya. Kemudian kondisi alamnya, misalnya bisa pegunungan atau misalnya dataran rendah, atau bisa jadi perairan, bisa jadi pantai dan lain-lain. Kemudian agamanya, misalnya penduduknya yang lebih banyak Islam. Kemudian suku penduduknya misalnya sudah, misalnya tingkat ekonominya sedang, tingkat pendidikannya juga boleh ditulis sedang. Ini tergantung, boleh tinggi, boleh rendah, tergantung keadaan desanya ya. Silahkan diadakan wawancara dengan kepala desa setempat. Ya, silakan kita tunggu nanti hasil pekerjaannya. Kita lanjut, ayo membaca. Silahkan dibaca ya, yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Nah, ini paragraf 1 dibaca, paragraf 2 dan seterusnya ya, paragraf demi paragraf dibaca ya. Biasa, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Nah, ini untuk paragraf 1 sudah ditemukan, dikasih contoh. Silakan nanti ditentukan paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 7 ya, sampai 7. Oke, next kita lanjut, silakan nanti diisi ya. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan isinya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dan Pancasila. Ya, ini adalah contoh sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya masing-masing. Nah, seperti itu. Bertema sila kedua, berteman tanpa membedakan latar belakangnya dan lain-lain. Silakan dibaca, sudah Bapak isi. Boleh tinggal dibaca ulang dan ditulis ulang di buku paketnya ya, yang sudah punya buku paket. Oke, kita next. Ini juga dibaca. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah contoh
perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Nah, ini harus dihindari, jangan dilakukan ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Jika itu di sekolah seperti ini jangan dilakukan. Jika di sekitar rumah juga jangan dilakukan ya. Tidak, silakan dibaca. Di sekitar masyarakat juga jangan dilakukan ya. Supaya kita dapat menjaga kerukunan, dapat menjaga persatuan, baik itu di sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, ini harus dihindari ya. Baik, kita lanjut. Ya, dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita semakin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Banyak ya cara mencintai tanah air. Misalnya dengan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, juga saling menghormati sesama masyarakat Indonesia, juga saling menghargai pendapat, menjaga persatuan. Dan salah satu contoh yang sederhana adalah kita menggunakan produk-produk buatan Indonesia, kita menjaga alam kita juga menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik keluarga, bangsa, dan lain-lain. Masih banyak ya sikap perilaku yang menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Seperti itu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika masih banyak yang belum paham, dapat dikomunikasikan lewat WA Group. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.